Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Marela Vira Jayo dengan NIM 20-46165-TP-12875. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Yogurt and Kercheese Addition to Wheat Bread Dough, Impact on In Vitro Starch Digestibility and Estimated Glycemic Index. Terdapat 4 bagian yang akan saya bahas, yaitu Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, dan juga Conclusion. Yang pertama adalah bagian Introduction. Seperti yang sudah kita ketahui, roti sudah dikenal sebagai makanan dan sumber nutrisi selama ribuan tahun. Namun roti juga mengandung banyak rapidly digestible starch atau pati yang dapat dicerna dengan cepat, di mana hal ini berpengaruh terhadap respons glikemik. Dengan mempertimbangkan isu kesehatan, maka penting untuk mencari strategi ataupun bahan roti baru yang dapat menurunkan respons glikemik dari makanan yang kaya akan pati. Produk turunan susu dianggap memiliki potensial sebagai bahan roti karena memiliki glycemic index yang rendah, yaitu kurang dari 55. Penambahan bahan kaya protein dengan asam amino esensial dianggap dapat menjadi strategi alternatif untuk mengurangi respons glikemik dari roti. Yogurt dianggap sebagai produk turunan susu yang paling populer di dunia karena nutrisi yang terkandung dan manfaat kesehatan yang dimilikinya. Yogurt juga menjadi sumber protein, yaitu kasein, eksopolisakarida EPS, vitamin B2, B6, dan B12, dan mineral seperti Ca, P, dan K. Sehingga jika ditambahkan dapat menghasilkan produk roti yang lebih sehat. Kercheese atau keju dadih merupakan produk bersama dari keju yang diperoleh melalui denaturasi termal dan presipitasi lanjut dari whey protein yang dapat larut. Pada dasarnya tersusun atas beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, dan albumin serum sapi yang merupakan 20-25% dari protein susu. Pada penelitian sebelumnya, kercheese juga terbukti dapat meningkatkan profil protein dan mineral dari roti gandum. Berdasarkan penelitian terkini, penambahan bahan yang kaya akan protein pada roti gandum dapat memperkuat interaksi antara pati dan protein. Selain itu, ditingkatkan juga dengan adanya proses pemanggangan yang membatasi perubahan alfa-amilase menjadi granula pati dan mengurangi respons glikemik. Selain itu, adanya fiber atau eksopolisakarida mikrobia lainnya juga berkontribusi dalam mengurangi glycemic index. Maka dari itu, penambahan yogurt dan kercheese sebagai bahan roti bisa digunakan untuk mengontrol aktivitas enzim terhadap pati dengan mekanisme enkapsulasi oleh interaksi protein dan pati yang berpengaruh terhadap gelatinisasi pati selama proses pemanggangan. Jurnal ini ditujukan untuk mempelajari pengaruh penambahan 6-25% plain yogurt atau kercheese segar untuk mengurangi respons glikemik dari roti gandum. Pertama, akan dilihat dampak adanya yogurt atau kercheese terhadap pati akibat siklus pemanasan pendinginan. Struktur granula pati setelah siklus pemanasan pendinginan dievaluasi menggunakan scanning electron microscopy atau pemindaian mikroskop elektron. Selanjutnya, kemampuan untuk dicerna atau kecernaan pati dari roti gandum dievaluasi dengan model pencernaan in vitro. Kemudian, glycemic index dihitung. Korelasi antara property pasting kecernaan pati dan glycemic index diuji untuk memperoleh informasi tambahan mengenai proses yang terjadi. Yang kedua adalah bagian materials and methods. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahan mentah yang digunakan dalam percobaan ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah tepung gandum tipe 65 dari Granel Cereal Milling Industry, Alverca, Portugal yang mengandung 13,5% moisture, 11,5% protein, dan 25% karbohidrat weight per weight. Yang kedua adalah produk plain yogurt dari Nestlé Longavida, Portugal. Yang ketiga adalah kercheese segar dari Lacticinios do Paiva, Lamego, Paiva, Portugal. Yang keempat adalah sakarosa putih kristal dari Sidul Santa Iria de Azoia. Kemudian ada garam laut dari Vatel Alverca, Portugal. Kemudian ada ragi kering roti dari Fermipan, Laleman Iberia, SA Setúbal, Portugal. Dan yang terakhir ada SSL E481 Sodium Stearoyl 2 Lactilat dari Puratos, Portugal. Metode pertama yang dilakukan dalam percobaan ini adalah penyiapan adonan roti. Pertama, 2,4% ragi dan 0,6% gula ditambahkan dalam air hangat dan dilarutkan. Kemudian, 1% garam, 0,3% SSL, dan 6%, 18% ataupun 25% produk turunan susu, yaitu yogurt atau kercheese, digabungkan dengan 58,5% sampai 53% tepung gandum dan dicampur dengan 31,3 sampai 19% air.
Jumlah tersebut disesuaikan dengan formula masing-masing roti untuk memenuhi absorpsi air dari roti gandum sebesar 36,6%. Pembuatan adonan roti dilakukan dengan triplicate untuk menutupi variasi dari bahan dasar yang digunakan. Kemudian, metode berikutnya adalah pengujian pasting properties. Dampak dari penambahan yogurt dan kercis pada reologi pati dari adonan gandum dievaluasi menggunakan peralatan microdough lab yang mengaplikasikan pencampuran dan siklus pemanasan pendinginan, yaitu homogenisasi sampel selama 30 detik, pencampuran selama 360 detik pada suhu 30 derajat Celcius, pemanasan selama 390 detik dari suhu 30 hingga 95 derajat Celcius. Suhu tersebut kemudian dipertahankan pada 95 derajat Celcius selama 60 detik. Kemudian didinginkan pada suhu 30 derajat Celcius selama 390 detik. Kecepatan pedal ini diatur pada 63 rpm pada 30 detik pertama. Kemudian diatur menjadi 120 rpm untuk melakukan analisis. Nilai konsistensi adonan dinyatakan dalam satuan torki, yaitu mili-newton-meter. Konsistensi adonan didapat setelah menguleni adonan dan didapatkan beberapa properties, yaitu absorpsi air, yang merupakan persentase air yang dibutuhkan untuk mencapai konsistensi adonan yang optimal. Kemudian dough development time yang disimbolkan dengan C1 atau konsistensi maksimum adonan. Kemudian pelemahan protein yang disimbolkan dengan C2, gelatinisasi pati yang disimbolkan dengan C3, stabilitas pemasakan yang disimbolkan dengan C4, dan gelling dari pati yang disimbolkan dengan C5. Pengukuran ini juga dilakukan secara triplicate. Yang ketiga adalah pengamatan hidrolisis pati secara in vitro. Yang pertama dilakukan adalah perhitungan jumlah pati total atau total starch yang dilambangkan dengan TS. Total starch ini diuji dari sampel remahan roti yang terdiri dari roti yang digunakan sebagai kontrol, roti yang diberi penambahan yogurt, dan roti yang diberi penambahan kercis. Inkubasi dilakukan di dalam shaking water bath yang dikontrol. Sebanyak 50 mg roti yang telah digiling dimasukkan ke dalam 6 ml KOH 2 molar dan dikocok atau digoyangkan selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian ditambahkan 3 ml 0,4 molar buffer sodium asetat dengan pH 4,75 dan 60 mikroliter amiloglukosidase. Setelah itu, suspensi diinkubasi pada shaking water bath selama 45 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Pengukuran ini juga dilakukan secara triplicate. Yang kedua adalah perhitungan resisten starch atau pati resisten. Sebanyak 100 gram sampel roti yang digiling diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 60 menit dengan larutan pepsin yang didapat dari mukosa lambung babi untuk menghilangkan intervensi dari protein. Pati dihidrolisis dengan penambahan alfa amilase pankreas dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Sampel yang diperoleh kemudian dicuci sebanyak 3 kali dengan air deionisasi. Kemudian, pelet dipisahkan dengan sentrifugasi untuk kemudian dicerna dengan KOH 4 molar. Larutan ini diinkubasi selama 45 menit pada suhu 60 derajat Celcius dengan amiloglukosidase. Pati total dan resisten diukur sebagai pelepasan glukosa dengan perlengkapan reagen glukosa oksidase peroksidase atau GOD-POD. Absorbansinya adalah 510 Nm, diukur dengan microplate reader. Dilakukan juga secara triplicate. Pati dihitung sebagai glukosa dalam miligram dikalikan dengan 0,9 sebagai faktor konversi. Yang ketiga adalah pengamatan kecernaan pati dan perkiraan glycemic index. Pengamatan ini dilakukan dengan 3 fase. Yang pertama adalah fase chewing dengan penggilingan 100 mg sampel roti, kemudian fase gastrik dengan pelarutan roti giling dalam 10 ml buffer KCl-HCl 0,1 molar dan 200 mikroliter larutan pepsin. Lalu diinkubasi selama 60 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah fase pankreas dengan penambahan 25 ml buffer trismaleat 0,1 molar dan 5 ml larutan alfa amilase pankreas. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Triplicate 1 ml diambil setiap 30 menit selama 30-180 menit dan dimasukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit untuk menginaktivasi reaksi enzim diikuti dengan kondisi suhu rendah atau 4 derajat Celcius hingga akhir waktu inkubasi. Untuk setiap aliquot yang diambil, ditambahkan 3 ml buffer sodium asetat 0,4 molar dan 60 mikroliter amiloglukosidase. Lalu diinkubasi selama 45 menit pada suhu 60 derajat Celcius.
Volume disesuaikan menjadi 10 ml dengan air distilasi. Kemudian dicampur dan disentrifugasi. Setelah itu, supernatan diambil untuk penentuan glukosa. Berikut ini juga ditampilkan rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung kinetika pencernaan, perhitungan hidrolisis index atau HI, dan juga estimated glycemic index atau EGI. Kemudian metode keempat yang dilakukan adalah pengamatan granulopati. Pengamatan ini dilakukan dengan SEM atau Scanning Electron Microscope. Sampel diletakkan pada spesimen holder dan akan dikeringkan secara otomatis oleh alat. Kemudian, model pembekuan atau freezing diterapkan, yaitu pada suhu minus 14 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan pada perbesaran 800 kali dan scale bar 100 mikrometer. Pengamatan ini juga dilakukan secara triplicate. Kemudian, metode yang kelima adalah analisis statistik. Analisis ini dilakukan dengan menentukan nilai rata-rata, deviasi standar, dan tingkat signifikansi 95%. Analisis statistik dilakukan dengan RStudio versi 1.1.423 dengan mengaplikasikan analisis variansi, ANOVA, dan Test2K. Data kemudian ditampilkan dalam model non-linear dan relasi antara variabel yang kontinu ditampilkan sebagai korelasi matriks menggunakan produk Pearson untuk distribusi korelasi dengan signifikansi P kurang dari 0,05. Berikut ini saya tampilkan gambar pertama yang merupakan interpretasi dari tabel 1 yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Berikut ini merupakan tabel 1 yang menampilkan hasil dari water absorption dalam persen, dough development atau C1, protein weakening atau C2, gelatinisasi pati atau C3, temperatur gelatinisasi, stabilitas pemasakan atau C4, dan viskositas akhir atau C5. Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1 tersebut, dapat dilihat bahwa siklus pemanasan pendinginan memberikan pengaruh yang berbeda pada protein gluten dan pati dari roti yang diberi yogurt dan curd cheese dibandingkan dengan adonan kontrol. Pengaruh dari penambahan yogurt lebih sedikit dibandingkan pengaruh akibat penambahan curd cheese. Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur protein yang terlibat dalam matriks pati gluten dan perbedaan kandungan protein. Penambahan yogurt sebanyak 6% dan 18% tidak memberikan pengaruh signifikan pada C2, C3, C4, dan C5, di mana nilai yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan adonan kontrol. Sedangkan pada adonan dengan penambahan 25% yogurt, terdapat penurunan yang signifikan pada C2, yang mengartikan terjadi pelemahan protein yang lebih banyak dibandingkan dengan pelemahan protein pada adonan kontrol. Hal ini dapat disebabkan karena efek pelumasan gluten oleh eksopolisakarida yang diproduksi oleh bakteri asam laktat pada yogurt. Selain itu, penurunan juga terjadi pada gelatinisasi pati sebanyak 26%. Pada pengamatan stabilitas pemasakan, terjadi proses separasi sehingga menurunkan stabilitas pemasakan sebanyak 70,5%. Namun, pada proses pendinginan, nilai viskositas akhir adonan mengalami sedikit peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena kasein dan eksopolisakarida memiliki interaksi yang kuat dengan molekul pati, di mana pada saat pendinginan, konsistensi adonan meningkat karena terjebak dalam matriks gel yang disebabkan adanya interaksi EPS, amilose, kasein, gluten. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengurangan mekanisme flokulasi yang artinya molekulnya tidak berpisah. Sedangkan pada hasil penambahan adonan dengan curd cheese tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan pada C1 dan C2. Namun terdapat perubahan yang signifikan pada C3, C4, dan C5. Pada C3, yaitu gelatinisasi pati, terjadi penurunan sebesar 55%. Semakin besar konsentrasi curd cheese yang ditambahkan, semakin sedikit pati yang tergelatinisasi. Sedangkan pada C4 dan C5 juga terjadi penurunan sebesar 49,2% dan 84,3%. Hal ini menunjukkan bahwa protein curd cheese yang terdenaturasi memiliki ketidakcocokan termodinamik dengan molekul pati yang sudah terhidrolisis, sehingga menghalangi terbentuknya matriks pada saat pendinginan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kompetisi untuk mengikat air bebas antara pati dan protein curd cheese yang terdenaturasi, sehingga penggelembungan atau pembengkakan pati menjadi terhalang. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan karena pengurangan porsi volume yang ditempati oleh granula yang membengkak pada adonan. Kerusakan pati pada adonan dengan penambahan curd cheese lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan pati pada adonan yang diberi penambahan yogurt.
Hal ini dapat dilihat dari nilai gelatinisasi pati dan konsentrasi akhir adonan yang lebih rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan struktur dan kondisi alami dari yogurt dan curd cheese menimbulkan efek yang berbeda pada reologi pati. Hal ini disebabkan karena modifikasi struktur adonan yang kompleks yang berhubungan dengan interaksi makromolekul, adanya fase separasi, dan ketidakcocokan rantai molekul yang terdapat dalam matriks adonan. Berikut ini merupakan tabel 2 yang menampilkan jumlah total starch, resistant starch, dan digestible starch pada roti kontrol, roti dengan penambahan yogurt, dan roti dengan penambahan curd cheese dengan satuan gram per 100 gram. Total starch pada roti dengan penambahan yogurt bervariasi antara 60 hingga 50 gram per 100 gram, dan pada roti dengan penambahan curd cheese bervariasi antara 50 hingga 40 gram per 100 gram. Sedangkan pada roti kontrol, total starch adalah 65 gram per 100 gram. Jumlah resistant starch pada roti dengan penambahan yogurt bervariasi antara 5 hingga 7 gram per 100 gram. Dan pada roti dengan penambahan curd cheese bervariasi antara 6,1 hingga 7,6 gram per 100 gram. Sedangkan jumlah resistant starch pada roti kontrol adalah 4,4 gram per 100 gram. Berdasarkan perbandingan antara roti kontrol dan penambahan yogurt atau curd cheese sebanyak 25%, peningkatan resisten starch pada roti dengan curd cheese lebih besar dibandingkan roti dengan yogurt. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena adanya pengaruh pada pati, seperti terperangkapnya granula sehingga gelatinisasi sempurna terhalangi. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi pati dengan protein yang semakin meningkat selama proses pemanggangan. Selain itu, karena adanya kompetisi dalam mengikat air bebas sehingga air yang diserap pati tidak cukup dan menyebabkan penurunan gelatinisasi pati. Resistant starch bersifat seperti fiber larut yang tidak dapat terabsorpsi ke dalam usus halus, tetapi dapat terfermentasi oleh bakteri di dalam usus besar, sehingga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Hasil ini sesuai dengan data pasting properties di mana terdapat penurunan gelatinisasi pati roti dengan penambahan curd cheese yang lebih banyak. Selain itu, terjadi penurunan digestible starch atau DS yang signifikan jika dibandingkan antara roti kontrol dan roti dengan penambahan 25% yogurt atau curd cheese, yaitu 29% pada roti dengan yogurt dan 48% pada roti dengan curd cheese. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara protein dari yogurt yaitu kasein dan protein whey yang terdenaturasi dari curd cheese dengan molekul pati yang membatasi penggelembungan atau pembengkakan dari granula pati dan memperpanjang gelatinisasi pati. Hal ini menyebabkan kemungkinan pati diserang atau dicerna oleh enzim menjadi lebih rendah, sehingga menyebabkan jumlah digestible starch yang teramati menjadi berkurang dan berarti pati yang resisten menjadi bertambah. Berikut ini ditampilkan grafik ketiga yang menunjukkan pengaruh penambahan yogurt dan curd cheese terhadap fraksi digestible starch, yaitu RDS dan SDS. Diketahui bahwa kecepatan pencernaan pati menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelepasan glukosa dan absorpsi pada saat terjadi pencernaan. Berdasarkan hidrolisis in vitro, digestible starch dapat dibagi menjadi dua, yaitu rapidly digested starch (RDS) yang terhidrolisis dalam waktu 30 menit pertama saat pencernaan berlangsung, dan slowly digested starch atau SDS yang terhidrolisis 100 menit berikutnya. RDS memiliki pengaruh signifikan pada respons glikemik, sedangkan SDS memiliki respons glikemik yang lebih rendah karena waktu hidrolisis yang lebih lama yang menandakan pelepasan glukosa yang lebih lambat. Pada penambahan 18% yogurt dan curd cheese, terdapat penurunan RDS yang cukup signifikan, dan pada penambahan 25% yogurt dan curd cheese, terjadi penurunan RDS yang lebih besar lagi, yaitu 62% pada roti dengan yogurt dan 73% pada roti dengan curd cheese. Jika dibandingkan dengan roti kontrol, hal ini disebabkan karena proses gelatinisasi pati selama pemanggangan merupakan mekanisme utama yang menyebabkan fraksi RDS meningkat. Sedangkan karena adanya perubahan kelarutan granula pati dan penguatan interaksi pati dan protein akibat penambahan yogurt atau curd cheese yang menyebabkan penghambatan proses gelatinisasi sehingga menyebabkan penurunan RDS yang signifikan. Berbeda dengan fraksi RDS, fraksi SDS pada roti dengan 25% yogurt dan curd cheese justru mengalami peningkatan, di mana terdapat peningkatan sebanyak 54,2% pada roti dengan yogurt dan 23,3% pada roti dengan curd cheese jika dibandingkan dengan roti kontrol.
Jumlah peningkatan SDS pada roti dengan kercis lebih sedikit karena sebagian granula pati menjadi lebih resisten terhadap serangan enzim atau berubah menjadi pati resisten. Hasil ini sesuai dengan tabel sebelumnya, di mana pati resisten yang terbentuk pada roti dengan kercis lebih banyak dibandingkan roti dengan yogurt. Pada intinya, nilai SDS yang lebih tinggi lebih diinginkan dibandingkan nilai RDS yang tinggi, karena berarti pati dicerna dengan lebih lambat di usus halus, sehingga menginduksi produksi insulin secara gradual setelah menelan. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh penambahan produk turunan susu pada pati utamanya adalah pada proses gelatinisasi dan nilai konsistensi akhir adonan yang tercermin dari fraksi digestible starch. Jika pati mengalami penggelembungan atau pembengkakan dan terjadi breakdown dari struktur pati, maka akan terjadi peningkatan aksesibilitas serangan enzim pada granula, sehingga terjadi peningkatan RDS. Pati yang tergelatinisasi akan lebih mudah terhidrolisis sehingga kandungan RDS-nya menjadi lebih tinggi dan kandungan SDS serta RS-nya menjadi lebih rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa semakin banyak yogurt dan kercis yang digunakan, semakin kecil fraksi RDS, dan semakin besar fraksi SDS serta RS yang tentunya akan mengurangi respons glikemik yang ditimbulkan roti. Berikut ini ditampilkan tabel 3 yang menampilkan konsentrasi equilibrium yaitu C infinite, konstanta kinetika K, hydrolysis index HI, dan estimated glycemic index EGI dari roti kontrol, roti dengan yogurt, dan roti dengan kercis. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penambahan yogurt dan kercis menyebabkan penurunan konsentrasi equilibrium yang berkisar antara 52,7 hingga 32,2% pada roti dengan yogurt dan 47,6 hingga 20% pada roti dengan kercis jika dibandingkan dengan roti kontrol yaitu 54,3%. Hasil ini sesuai dengan hasil fraksi pati yang telah dibicarakan di mana terdapat penurunan jumlah total starch. Selain itu, pada tabel juga ditunjukkan bahwa terdapat penurunan kinetika konstanta yang menandakan penurunan kecepatan hidrolisis enzimatis seiring bertambahnya persentase yogurt dan kercis, di mana pada roti dengan yogurt berkisar antara 0,104 hingga 0,109 dan pada roti dengan kercis berkisar antara 0,077 hingga 0,033. Nilai K yang lebih kecil menunjukkan bahwa peningkatan jumlah yogurt dan kercis yang ditambahkan menimbulkan resistensi yang lebih tinggi terhadap hidrolisis enzimatis pati dan penurunan kecernaan pati. Hasil ini sesuai dengan data fraksi digestible starch yang telah dibahas, di mana terdapat penurunan jumlah RDS dan peningkatan jumlah RS. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan yogurt dan kercis menyebabkan penurunan hydrolysis index dan estimated glycemic index, di mana hasil HI dan EGI terendah terdapat pada roti dengan penambahan 25% yogurt dan kercis, yaitu 65,7 dan 58,2. Berdasarkan klasifikasinya, glycemic index dibagi menjadi 3, yaitu golongan rendah dengan nilai GI kurang dari sama dengan 55, golongan sedang dengan nilai GI 56-69, dan golongan tinggi dengan nilai GI lebih dari sama dengan 70. Maka berdasarkan klasifikasi tersebut, produk roti yang telah ditambahkan 25% yogurt dan kercis termasuk dalam kategori sedang. Bahkan pada roti yang ditambahkan kercis hampir masuk ke dalam kategori rendah. Hasil ini dipengaruhi oleh RDS yang rendah dan SDS serta RS yang tinggi. Makanan dengan GI yang rendah penting bukan hanya untuk orang yang menderita diabetes, tetapi juga untuk semua orang karena dapat mencegah penyakit metabolisme. Berikut ini ditampilkan juga gambar ketiga yang menampilkan hasil pengamatan yang dilakukan menggunakan SEM terhadap adonan kontrol, adonan dengan penambahan 25% yogurt, dan adonan dengan penambahan 25% kercis. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pada adonan kontrol, granula tidak terlalu utuh. Granula pati juga membentuk struktur gami yang menyebabkan efek filling dan penggabungan struktur granula pati. Struktur gami yang dihasilkan ini merupakan hasil dari molekul amilosa yang dilepaskan dari breakdown pati yang membengkak atau menggelembung dan gelatinisasi selama pemanasan. Sedangkan pada adonan dengan yogurt dapat terlihat beberapa granula pati yang bengkak dan tidak pecah.
Dan struktur gamis serta penggabungan granula juga tidak terlalu terlihat jika dibandingkan dengan granula pada adonan kontrol. Sedangkan pada adonan dengan curd cheese, dapat dilihat bahwa terdapat lebih banyak granula pati yang utuh dan tidak bergabung. Struktur gami pada granula yang membengkak juga kurang terlihat dibandingkan dengan adonan kontrol dan adonan dengan yogurt. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Dengan mempertimbangkan pentingnya mengurangi glycemic index dari roti, jurnal ini mengevaluasi mengenai penambahan yogurt dan curd cheese pada roti gandum sebagai alternatif untuk mengurangi respons glikemik. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, penambahan yogurt dan curd cheese dapat mengurangi rapidly digestible starch atau RDS dan meningkatkan resistance starch. Produk roti yang dihasilkan dengan penambahan yogurt juga memiliki nilai glycemic index yang sedang, sedangkan pada produk roti dengan penambahan curd cheese memiliki nilai glycemic index yang hampir rendah. Perbaikan dalam glycemic response pada produk roti dengan penambahan dairy produk tersebut juga berhubungan dengan kelarutan dari pati dan adanya interaksi protein dan pati yang meningkat karena pemanggangan sehingga membatasi proses gelatinisasi dan serangan enzimatis pada granula pati. Selain itu, pengaruh yang dihasilkan juga proporsional terhadap kuantitas dairy produk yang ditambahkan, di mana semakin banyak yogurt atau curd cheese yang ditambahkan, semakin besar penurunan RDS dan peningkatan RS. Kesimpulannya, penambahan yogurt dan curd cheese merupakan strategi yang menarik untuk mengurangi respons glikemik dari roti gandum. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut saudara, apakah produk roti yang diberi tambahan yogurt dan curd cheese akan bisa menjadi pilihan konsumen mengacu dari hasil yang dipaparkan di jurnal dan juga manfaatnya dalam mengurangi RDS dan meningkatkan resistance starch? Dan sekiranya menjadi pilihan konsumen, dari kalangan seperti apakah konsumennya? Menurut saya sangat memungkinkan untuk produk ini menjadi pilihan konsumen karena pada zaman sekarang ini juga sudah semakin banyak orang-orang yang mengonsumsi makanan dengan memperhatikan aspek kesehatan sehingga tentunya produk roti dengan penambahan yogurt dan curd cheese ini sangat bisa menjadi pilihan konsumen. Kalangan yang kemungkinan akan memilih produk ini adalah para konsumen yang memiliki penyakit diabetes atau permasalahan dengan gula, karena pada jurnal ini sendiri produk ini lebih ditujukan khususnya untuk orang-orang yang menderita diabetes karena glycemic index-nya yang sedang atau bahkan cenderung rendah. Selain itu, konsumen yang mungkin tertarik juga adalah orang-orang yang menyukai produk-produk roti. Mereka yang menyukai produk-produk roti akan tertarik untuk mencoba produk ini, ditambah dengan aspek kesehatannya yang juga baik. Selain itu, untuk orang-orang tua juga yang cenderung menyukai roti dan tidak terlalu suka mengonsumsi makanan berat, produk ini juga bisa menjadi suatu daya tarik, ditambah glycemic index-nya yang juga rendah, yang akan lebih aman untuk dikonsumsi orang tua. Sebetulnya, produk ini bisa menjadi pilihan di kalangan apapun, dari anak-anak hingga orang dewasa, karena kita tahu bahwa sangat banyak orang yang menyukai roti. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada nilai glycemic index, apakah produk roti yang diberi tambahan yogurt dan curd cheese bisa menjadi salah satu alternatif untuk dikonsumsi para penderita diabetes, melihat dari nilai glycemic index yang sedang bahkan rendah? Ya betul, produk ini bisa menjadi alternatif untuk penderita diabetes, seperti yang disampaikan juga pada jurnal ini, bahwa produk ini dapat menjadi alternatif untuk penderita diabetes karena memiliki nilai glycemic index yang sedang bahkan hampir rendah, dan nilai RDS yang lebih sedikit. Hal ini menyebabkan tentunya kadar glukosa dalam darah tidak akan naik dengan cepat, sehingga produk ini dapat dikatakan aman untuk dikonsumsi penderita diabetes. Namun tentunya konsumsi roti ini tetap harus diimbangi dengan makanan yang lain agar nutrisi yang diperoleh tetap lengkap, dan yang penting juga adalah jumlahnya tetap harus dikendalikan. Jangan karena glycemic index-nya rendah, kemudian dimakan dalam jumlah yang sangat banyak. Jika terlalu berlebihan, juga glycemic load-nya akan tetap menjadi tinggi, karena yang mempengaruhi bukan hanya dari kandungan glycemic index-nya saja, tetapi juga berapa banyak roti atau karbohidrat yang dimakan, sehingga jangan sampai berlebihan, apalagi jika sampai tidak mengonsumsi zat-zat gizi lainnya. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah, pada kesimpulan dinyatakan bahwa semakin banyak yogurt dan curd cheese yang ditambahkan, maka semakin besar penurunan RDS dan peningkatan RS. Sedangkan di lain sisi, kedua bahan tersebut memiliki rasa yang asam. Bagaimana menurut Anda terhadap sensorisnya?
Dari segi sensori sendiri, dalam salah satu jurnal oleh Graca et al. Tahun 2019, dilakukan uji sensoris untuk mengetahui tanggapan orang terhadap aroma, rasa, tekstur, dan penampilan dari roti yang diberi penambahan yogurt dan kercis. Dalam jurnal ini dibahas bahwa penambahan yogurt sebanyak 50 gram per 100 gram menyebabkan aroma, rasa, dan warna yang lebih disukai dibandingkan roti biasa. Selain itu, penambahan yogurt ini juga membuat roti lebih crunchy dan lembut. Sedangkan pada penambahan kercis, yang paling baik berada pada jumlah 30 gram per 100 gram. Pada roti yang diberi penambahan kercis ini juga memiliki rasa, aroma, warna, dan tekstur yang lebih baik dibandingkan dengan roti kontrol. Namun, pada roti dengan penambahan kercis 50 gram per 100 gram, justru terdapat penurunan nilai sensori. Maka dari itu, menurut saya sendiri, jumlah ini perlu disesuaikan dengan selera masing-masing orang, mengingat masing-masing orang memiliki selera yang berbeda. Namun, melihat dari hasil uji sensori pada jurnal tersebut, roti ini sepertinya memiliki rasa yang lebih baik dan bahkan penerimaannya di konsumen juga lebih baik dibandingkan roti kontrol. Sehingga menurut saya, rasa asam dari yogurt dan kercis ini sepertinya tidak memberikan pengaruh yang buruk atau pengaruh yang terlalu berlebihan pada rasa roti selama jumlah yang digunakan tidak berlebihan. Selain itu, saya juga melihat bahwa di internet ternyata sudah banyak resep-resep pembuat roti dengan penambahan yogurt ini ataupun produk turunan susu lainnya, sehingga semestinya roti ini cukup digemari dan memiliki rasa yang cukup baik. Kemudian pertanyaan keempat adalah bagaimana mekanisme perubahan granula pati yang diamati dengan SEM pada penambahan yogurt dan kercis. Pada penambahan yogurt, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terlihat beberapa granula pati yang bengkak dan tidak pecah, dan struktur gami serta penggabungan granula juga tidak terlalu terlihat jika dibandingkan dengan granula pada adonan kontrol. Hal ini terjadi karena pada saat proses pemanasan, adonan akan mengalami gelatinisasi sehingga tetap membentuk granula yang membengkak. Namun, karena adanya efek pelumasan gluten atau interaksi yang kuat antara kasein dan eksopolisakarida atau EPS dengan molekul pati, atau disebut juga interaksi EPS amilose kasein gluten, pada saat pendinginan, granula ini akan terjebak dalam matriks gel, sehingga molekul dari granula ini menjadi tidak berpisah, sehingga pada SEM granula tidak pecah, dan penggabungan granula juga tidak terlalu terlihat jika dibandingkan dengan roti kontrol. Sedangkan pada adonan dengan kercis dapat dilihat bahwa terdapat lebih banyak granula pati yang utuh dan tidak bergabung. Struktur gami pada granula yang membengkak juga kurang terlihat jika dibandingkan dengan adonan kontrol dan adonan dengan yogurt. Hal ini terjadi karena pada penambahan kercis tidak terjadi gelatinisasi yang diakibatkan kompetisi untuk mengikat air bebas antara pati dan protein kercis yang terdenaturasi. Karena gelatinisasinya ini terhambat, sehingga granula tentunya tidak terlalu membengkak seperti pada kedua roti lainnya. Dan struktur gami juga menjadi tidak terlihat. Karena granula ini tidak terlalu membengkak, sehingga granula juga terlihat lebih tidak bergabung dan lebih utuh. Terima kasih telah menyaksikan.